berdasarkan usulan dari bawah atau dari desa tersebut ditetapkan, kemudian melalui diusulkan, nantinya itu diusulkan penetapan, tahapan penetapan itu adalah dari desa, kemudian dari Pada tahun 2005, dimulai kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi atau PSE yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang dalam hal ini merupakan sensus kemiskinan pertama yang dilakukan di Indonesia. Kegiatan pendataan sosial ekonomi dilakukan untuk mendata rumah tangga sangat miskin atau RTSM, rumah tangga miskin atau RTM, dan rumah tangga hampir miskin atau RTHM. Data yang terkumpul dari hasil pendataan sosial ekonomi ini digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Pada tahun 2007, pilot proyek PKH dimulai di 7 provinsi dengan menyasar rumah tangga sangat miskin atau RTSM sebanyak 500.000 RTSM. Kemudian diadakan rencana setiap 3 tahun untuk dilakukan update data dengan nama pendataan Program Perlindungan Sosial atau PPLS. Pada tahun 2008, dimulai kegiatan pendataan Program Perlindungan Sosial atau PPLS. Pada tahun 2011, data yang dikumpulkan dalam kegiatan PPLS adalah 40% rumah tangga menengah ke bawah. Data hasil dari PPLS tahun 2011 oleh BPS diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K untuk dilakukan pemeringkatan dan dijadikan sebagai basis data terpadu atau BDT. BDT dipergunakan untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial untuk tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2015, BDT hasil pendataan PPLS 2011 dimutakhirkan oleh BPS melalui kegiatan pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT melalui ketetapan Kepmensos nomor 32/Hub/2016 tentang penetapan data terpadu data fakir miskin sebanyak 92.994.742 jiwa. Hasilnya diserahkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin-Kesos. Pada tahun 2016, pengelolaan data terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin-Kesos. Untuk tanggung jawab pemutakhiran data terpadu diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Mulai tahun 2017, dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG yang digunakan untuk mengelola data terpadu yang diberi nama Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau DT, PPFM, dan OTM. Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Program Beras Sejahtera atau Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih bertemu lagi sama saya di program video podcast UPT BPKS obrolan santai seputar isu dan masalah sosial bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Untuk tema obrolan kita hari ini, seperti yang tadi kita udah tayangin nih, ada cuplikan videografi sebelumnya. Kita akan coba bahas tentang data terpadu kesejahteraan sosial atau yang biasa kita sebut dengan DTKS. Nah, untuk menggali informasi yang lebih dalam, lebih detail terkait tentang DTKS ini, hari ini kita sudah mengundang beberapa narasumber yang memang sudah ahlinya, sudah paham tentang perihal DTKS. Semoga Bapak Ibu silakan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teh Andis, terima kasih. Pada siang hari ini bidang KFM mendapatkan kesempatan untuk sharing tentang pengelolaan DTKS. Karena di dalam pengelolaan DTKS ini kami memang tim ya, tidak bisa sendiri, jadi kami memiliki satu tim pengelola DTKS. Jadi yang hadir dari KFM ini beramai-ramai nih. Saya Tini sebagai kepala bidang KFM, nanti saya ditemani oleh Pak Ade dan ada Pak Gilang nanti, dan terakhir ada Pak Gilang ya. Dan terakhir ada Pak Tony atau sering kita kenal dengan Mas Ono ya. Jadilah kita hari ini ngobrol santai saja ya. Oke. Untuk memulai pertanyaan yang pertama nih, hal yang paling basic sebenarnya data terpadu kesejahteraan sosial itu apa? Ya. Data terpadu kesejahteraan sosial itu kita sering kenal dengan DTKS ya. Sebenarnya DTKS itu merupakan sekumpulan data yang awalnya memang itu merupakan kegiatannya BPS di tahun 2005. Ya, Badan Pusat Statistik di tahun 2005 itu mengadakan namanya pendataan sosial ekonomi di 2005 ya. Jadi
Jadi itu merupakan pendataan, itu survei kemiskinan di Indonesia yang pertama kali dilakukan. Nah pada saat itu dari data, katakan kita PSE disebutnya, dari data PSE itu digunakan sebagai data dasar untuk menetapkan penerima manfaat dari bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan atau kita sering dengan PKH. Jadi itu adalah awal data, kita memiliki data kemiskinan pertama di Indonesia. Jadi si data-data ini tuh sebenarnya isinya tuh apa? Isinya tentang berbagai identitas, jadi sasaran penerima manfaat yang memang sudah disurvei sesuai dengan kriteria tertentu. Nanti itu yang sudah sesuai kriteria itu ditetapkan di dalam satu blok data, gitu ya, satu master tabel yang akhirnya itu menjadikan data dasarnya untuk penerima manfaat. Oh, bantuan sosial berarti menunjukkan ke sana juga. Ya, oleh karena itu kenapa sekarang di dalam akhir-akhir disebut DTKS. Nanti kita cerita lagi ya. Nah sebetulnya dari DTKS dari program PSE itu tiap 3 tahun itu dilakukan updating. Oh diupdate. Oh berarti data ini terus berubah ya? Terus berubah karena memang kan silih berganti, ada yang baru, ada miskin baru gitu ya. Kemudian ada yang berubah graduasi menjadi tidak lagi masuk di dalam KPM tapi tetap terdaftar di dalam KPM. Nah dari 2005 itu diupdate lagi ya, tiap 3 tahun sekali itu kita diupdate. Namanya ketika kita melakukan updating data itu dibilang dengan pendataan program perlindungan sosial atau PPLS. Itu istilahnya. Nah kemudian pada tahun 2015 gitu ya, berubah lagi namanya dari PPLS itu menjadi pemutahiran basis data terpadu ya, jadi perlu jadi itu namanya istilahnya saja, tapi kegiatannya sama-sama itu tahun 2015. Nah kemudian mulai tahun 2016 BPS menyerahkan pengelolaan data itu kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Di 2016 itu diserahkan semua, artinya apa yang sudah dilakukan oleh BPS juga. Nah kemudian tahun 2017 barulah Pusdatin mempunyai pendekatan dengan aplikasi namanya 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation. Jadi artinya memang ada aplikasi yang memang digunakan yang bisa di kabupaten kota bisa mengakses langsung dan menginput data tersebut. Nah itu mulai pada tahun 2016 diserahkan, 2017 aplikasinya dimiliki dan secara masif itu dilakukan pendampingan dan pelatihan oleh BPS itu kepada seluruh kabupaten kota dan termasuk dinas sosial provinsi. Nah setelah dilakukan pengelolaan data, pelatihan, training, berubah nama tahun 2019 itu menjadi 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation. Itu aplikasi. Iya, oke. Mungkin kira-kira apa yang dijadikan perjalanannya dan data yang dikumpulkan berubah juga menjadi namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Nah sampai sekarang dikenal dengan DTKS yang kita gunain untuk memberi pelayanan pada pemerlu ya Bu ya. Pemerlu. Iya. Pemerlu ya Bu ya. Pemerlu. Kalau untuk kriteria sendiri Bu, masyarakat dengan kriteria seperti apa sih yang bisa masuk dalam DTKS? Ya sebetulnya untuk kriterianya memang ada beberapa peraturan yang mengatur. Salah satunya adalah berbicara tentang yang masuk di dalam DTKS adalah yang masuk di dalam ranah kemiskinan. Di kemiskinan itu memang itu ada aturan di dalam Kemensos nomor 146/HUK tahun 2013. Di situ menetapkan apa kriteria kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah yang masyarakat terlantar atau dikatakan sebagai keterlantaran. Seperti gelandangan yang hari ini ODGJ gitu ya, kemudian lansia-lansia yang memang tidak terurus, yang memang berada di jalanan begitu. Termasuk yang itulah yang hari ini dikelola oleh Reksos. Ya kan, rehabilitasi sosial kan, itu ada evakuasinya kan di dalamnya. Iya. Nah kemudian berkaitan dengan kecacatan permanen sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan untuk pemenuhan dirinya. Kemudian ada keterpencilan, itu dari demografi yang memang menjadi orang-orang yang berada di wilayah terpencil.
Kemudian ada ketunaan sosial dan juga penyimpangan perilaku, itu masuk di dalam pengelolaan kita. Dan juga korban bencana, itu yang hari ini dikelola oleh teman-teman dari Linjamsos. Dan juga korban tindak kekerasan atau eksploitasi, diskriminasi dan tindakan-tindakan yang anomali. Itu yang dikelola oleh mereka. Dan terakhir adalah ada kriteria yang memang ditetapkan oleh kementerian ketika memang ada sebuah kondisi yang kedaruratan yang memang pusat kendalinya ada di kementerian, mereka yang akan mendesain. Itulah kriteria. Tadi kan Ibu bilang ada salah satu kriteria dari DTKS kan korban bencana. Sedangkan kalau bencana itu kan tiba-tiba. Iya. Nah, untuk si korban bencana ini masuk ke dalam DTKS itu sendiri itu prosesnya seperti apa? Ya, kalau yang namanya korban bencana itu pasti akan ada kesiapsiagaan. Itulah yang dikatakan oleh tadi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, ataupun ketika kayak kemarin di Garut ya terjadi di Garut itu kan bupatinya langsung mengatakan kesiapsiagaan bahwa pray for Garut. Kemudian bupati mengatakan ini darurat. Nah, di situ kan sudah ada by name by address-nya, siapa saja keluarga yang terdampak, masyarakat yang terdampak. Nah, itulah sebetulnya menjadi tiba-tiba orang yang harus mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di situ. Berarti akan ada peningkatan angka DTKS ketika misalnya ada bencana seperti itu. Untuk yang force major, ya. Kalau tahapan dari pengelolaan DTKS itu sendiri gimana? Ya, tahapannya diceritakan oleh Pak Ade ya. Oh, boleh. Hai, Pak Ade, silakan. Izin Ibu Kabid, Neng, kaitan dengan tahapan tadi ya. Tentunya kita tidak terlepas dari regulasinya seperti apa. Ya. Ini sesuai dengan Permensos ya, nomor 3 di tahun 2021. Itu tahapannya mulai dari awal adalah tahapan usulan. Ya. Jadi yang mengusulkan siapa? Tentunya dari bawah. Tadi ini bercerita sedikit. Itu tahapannya adalah dimulai dari perorangan atau masyarakat. Itu tahapannya. Masuk ke desa, di sana ada muskal, gitu, masuk di proses di sana oleh. Kalau sekarang itu di desa sudah ada puskesmas, di situ ada operatornya masuk ke situ. Kemudian di situ kemudian tahap yang kedua adalah pemutahiran atau pengendalian di situ. Di situ nanti ada pemutahiran atau data tersebut oleh para operator yang kemungkinan yang nantinya akan divalidasi ya, atau mungkin disahkan oleh direkomendasi juga oleh dinas sosial. Kemudian ada penetapan ya penetapan itu berdasarkan usulan dari bawah atau dari desa tersebut ditetapkan, kemudian melalui diusulkan nantinya itu diusulkan tahapan penetapan itu adalah dari desa, kemudian dari ke kabupaten nanti ke gubernur melalui dinas sosial provinsi tentunya nanti diusulkan ke kementerian melalui SIG engine tersebut, aplikasi tersebut yang tadi Ibu Kabid telah ceritakan bahwa seperti prosesnya. Kemudian terakhir bisa digunakan atau penggunaan seperti itu. Jadi tahap validasi itu sebenarnya masih di pusat ya Bu ya, tahap validasi sendiri? Validasi verifikasi sebetulnya berjenjang, mulai dari di bawah juga terjadi, hanya penetapannya ditetapkan oleh Kemensos, namanya penetapan kelayakan DTKS. Baru dari situ bisa digunakan oleh kabupaten kota sebagai rujukan. Kalau tadi kan bahas soal kejadian di Garut yang otomatis semua yang terdampak masuk ke DTKS nih Bu? Tidak masuk dalam DTKS otomatis tidak, tapi dia mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, tapi belum berarti masuk ke DTKS. Oh, berarti karena darurat aja. Darurat, ya. Nah, kalau untuk yang kondisinya tidak darurat nih Pak, yang reguler, itu proses mekanisme usulannya seperti apa? Ya tentunya kembali lagi ke cerita awal dari prosedur ya. Sudah ditentukan ada 4 ya. Dan sekarang kan mekanisme seperti itu ada perorangan, juga ada diwakili oleh kelompok atau masyarakat ya. Tentunya itu diarahkan kemana perorangan itu untuk mengajukan bantuan bisa sebagai calon penerima bantuan tersebut. Taruh dari masyarakat atau perorangan, dia bisa mengajukan ke RT RW. Oh, mulai dari Dari bawah RT RW dia mengajukan rekomendasi masuk ke desa. Tadi itu di desa ada musyawarah musyawarah desa atau musyawarah kelurahan di situ.
Nah di situ diputuskan apakah dia itu layak warga itu untuk mendapatkan mendapatkan bantuan sosial tersebut. Setelah dinyatakan itu layak, kemudian dia masuklah di proses atau diajukan oleh operator desa itu yang ada di puskesmas tadi. Jadi orang-orang puskesmas itu menunggu hasil dari keputusan musdes atau musyawarah desa atau kelurahan. Setelah itu diinput, ya tadi kembali lagi ditetapkan atau disahkan gitu ya ke kabupaten, diverifikasi atau validasi oleh kata itu tadi ya, bahwa betul memang verifikasi atau verbal yang dilakukan oleh kabupaten kota itu nanti dilingkan atau dipadu-padankan dengan Dukcapil setempat kabupaten. Jadi nanti dilihat NIK-nya. Ketika NIK-nya tidak sesuai berarti itu sudah tidak valid lagi data tersebut. Jadi bahkan dari tahap pendataan pengusulan data itu aja semua banyak instansi-instansi terlibat. Ya. Betul. Iya. Oke Pak, kalau kayak gitu. Selanjutnya nanti kan setelah itu supaya nanti sampai tahap penggunaan ya di prosedur tadi kan ya. Nah mekanisme tadi bahwa setelah masuk ke kabupaten kota dan validasi tersebut diusulkan melalui ya itu ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing bupati atau wali kota. Nah diusulkan lagi melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat oleh gubernur oleh gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diusulkan lagi itu prosedur ya. Ataupun nanti bisa langsung terkadang gitu ya Bu ya, Bu Kabit, terkadang ini kita bisa terlewatkan saja karena masing-masing kabupaten kota punya link di SIKNJ, jadi bisa langsung melalui SIKNJ yang sendiri langsung diajukan ke kementerian, tapi tetap berdasarkan penetapan dari kepala daerah masing-masing. Nanti setelah masuk ke sana diolah oleh Pusdatin, ya ditetapkan oleh Kementerian Sosial, nanti kembali lagi. Nah itu penggunaannya di situ, penetapan Kementerian Sosial. Jadi pengambilan hasil ditetapkan, lalu provinsi atau kabupaten bisa menggunakan data tersebut untuk program masing-masing. Akan usulan dari bawah atau dari desa tersebut ditetapkan, kemudian melalui diusulkan nantinya itu diusulkan penetapan tahapan penetapan itu adalah dari desa, kemudian dari Bantuan kita hari itu kan luas banget ya Bu, jadi Ibu pun bawa tim agak banyak ya Bu. Sengaja. Ini aja udah ganti pemain nih Bu. Ini mangga Bu diperkenalkan siapa sih yang Ya, Pak Gilang ini sehari-hari memang sama di dalam tim pengelolaan DTKS dan juga mengelola berbagai kegiatan berbasis bantuan sosial. Ada bantuan sosial namanya di bidang PFM, tapi karena sore hari ini kita bicaranya tentang DTKS, maka Pak Gilang akan menceritakan tentang aspek-aspek lain dari DTKS. Oke. Kalau Pak Gilang sendiri emang selama ini terlibat dalam proses apa tuh Pak? Kalau selama ini, karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Kabit terkait verifikasi data dalam penerima bantuan Verifikasinya dilakukan oleh Pak Gilang bersama tim. Bersama tim. Berarti satu tim ada sih? Apa ya? Berapa satu tim ada berapa orang? Berempat berlima. Bisa 4-5 orang gitu. Itu data ribuan diverifikasi sama 5 orang? Ya. Kalau gitu Pak, bisa diceritain nggak sebenarnya masyarakat tuh yang ingin mendaftar dan bisa bergabung di DTKS itu seperti apa sih prosesnya, harus bagaimana dulu awalnya, harus kemana, terus ini sih yang pasti pertanyaan kayak berapa lama sih nunggu saya tuh harus diverifikasi gitu dan Gitu. Sebenarnya ada dua cara untuk masyarakat mendaftar ke DTKS. Yang pertama itu bisa melakukan pendaftaran mandiri melalui cek bansos Kemensos. aplikasi Kemensos itu ya? Ya, itu aplikasi Kemensos. Nah, kemudian mengusulkan ke kepala desa dan kelurahan. Oke, mulai Namun harus ada pengantar dulu, rujukan dari RT, RW, dan kepala dusun. Sehingga tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Ade, dari usulan tersebut akan dilaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan, yang mana si A si B itu memang layak atau Apakah tidak layak? masuk ke dalam DTKS. Jadi memang sebenarnya sudah difilter dari bawah ya Bu? Ada musyawarah kelurahan, ada musyawarah desa itu kan? Iya. Terus kalau misalnya sudah didaftarkan ya oleh pihak desa RT RW gitu, apakah langsung otomatis menerima bantuan sosial atau bagaimana? Nah, sebenarnya bukan didaftarkan oleh RT RW, bukan, namun masyarakat itu mendapatkan rujukan dari RT RW. Nanti setelah dimusyawarahkan oleh kepala desa dan lurah, oleh operator desa atau kelurahan itu akan
di input di aplikasi 6NG. Nah, Oleh petugasnya. oleh petugas operatornya. Nah, kemudian nanti akan diverifikasi validasi oleh dinas sosial kabupaten. Setelah diverifikasi oleh dinas sosial kabupaten itu akan ditembuskan langsung ke Pusdatin. Nah, nanti finalisasi kelayakannya di pusat data dan informasi Kemensos di Pusdatin tersebut. Nah, jadi sebenarnya pada saat pengusulan masyarakat masuk ke DTKS tidak langsung mendapatkan bantuan. Jadi harus ada SK penetapan dulu oleh Ibu Menteri Sosial dalam hal ini. Nah, nanti ketika sudah ada penetapan sebagai DTKS-nya akan ada pengusulan kembali sebagai layak tidak mendapatkan bantuan. Karena perlu kita ketahui bersama, setiap program bantuan itu berbeda. Contoh, ada program bantuan PKH dari Kemensos, itu kan sasarannya berbeda juga, macam-macam. Kan PKH sendiri itu bantuannya ada lansia, ibu menyusui, ibu punya anak, kan bapak-bapaknya mah yang masuk DTKS nggak mungkin dapat bantuan PKH. Jadi sebenarnya setiap masyarakat yang masuk ke dalam DTKS itu akan diusulkan kembali untuk mendapatkan bantuan sebagaimana kriteria program bantuan yang diusulkan oleh lembaga. Kenapa oleh lembaga? Karena DTKS ini bisa dipakai oleh semua lembaga kementerian, pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi itu tuh sebagai baseline data. Jadi nanti digunakannya itu tergantung dari kebutuhannya. Dan setiap beri bantuan itu akan ditetapkan lagi gitu misalnya. Jadi itu tuh sebetulnya merupakan eligible data bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi itu bisa dipakai oleh siapapun basisnya. Ya, makanya kemarin kita mendapatkan surat ingin pemadanan dari KUKM, dari terakhir kemarin itu dari Diskominfo, itu semuanya meminta pemadanan kepada DTKS yang kita miliki. Karena paling valid itu kayaknya. Sementara ini tuh yang digunakan sebagai dasar. Kalau misalnya tadi Ibu sempat menyinggung soal aplikasi 6NG, itu tuh sebenarnya apa 6NG itu? Kalau boleh saya jawab, 6NG itu kan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation. Tadi di awal Bu Kabir sudah menyampaikan bahwa pada tahun 2017 dikembangkan aplikasi 6NG untuk pendataan DTKS. Nah, yang mana 2019 itu disahkan untuk DTKS oleh Pusdatin Kemensos. Jadi aplikasi ini itu aplikasi untuk mengusulkan calon masyarakat yang menjadi DTKS, yang mana DTKS ini akan menjadi sasaran untuk menerima bantuan sebagaimana arahan Pak Presiden. Setiap bantuan, program bantuan itu harus bersumber dari satu data. Dalam hal ini satu data penerima bantuan dikelola oleh Kemensos. Nah, Kemensos ini dalam teknisnya itu mengelola data DTKS sebagai calon penerima program bantuan. Oke, berarti apapun programnya sebenarnya merujuknya sama DTKS. Iya. Makanya kenapa ada istilah namanya pemadanan. Jadi karena pemadanan itu untuk mengecek kepada baseline datanya, sumber data utama, benar ya, data yang mereka punya. Ya, apa mereka dari NIK-nya dan apakah dia sudah ada daftar nomor DTKS itu. Berarti kalau misalnya si DTKS ini kan terus diupgrade ya, diupgrade. Ya, sekarang tiap bulan sekali. Sebulan sekali. Ya, berarti update 6 tahun, 12 kali penetapan. Oh. Itu tuh yang menetapkan tetap Kementerian Sosial atau tetap selalu kementerian. Ini Mas Tony ini yang punya kewenangan. Kalau di penetapan terakhir ini jumlah dari DTKS sendiri ada berapa, Mas? Mungkin untuk hal teknis lebih dalamnya akan dijawab oleh rekan saya. Yang mana lagi nih? Banyak banget. Maaf ya Mbak Anis, karena Teh Anis ini tuh saya tuh ingin memperkenalkan sekaligus bahwa di PFM itu adalah teamwork. Jadi memang harus ya nanti kalau nanya gitu ya, sekaligus perkenalan ada. Berdasarkan usulan dari bawah atau dari desa tersebut ditetapkan, kemudian melalui diusulkan, nantinya itu diusulkan penetapan, tahapan penetapan itu adalah dari desa, kemudian dari. Saya lanjut ya Pak. Iya. Jadi Pak Tony mangga mau memperkenalkan diri dulu biar nggak bingung, masih udah ganti 3 kali. Ya, Sobat Dinsos, seperti yang tadi sudah dikenalkan, nama saya Tony. Kebetulan saya di sini sebagai
supervisor di 6NG ini. Jadi segala bentuk aktivitas yang dilakukan 6NG di Dinas Sosial Perjuangan memakai akun saya, jadi saya bertanggung jawab lah gitu. Kira-kira gitulah. Admin ya Pak, admin. Ya, admin lah. Operatornya tapi ada lagi. Oh, ada lagi. Tim juga berarti? Ada tim juga. Ya udah Pak, dilanjut aja tadi pertanyaan terakhir kan berarti di Jumlah DPKS untuk yang kepala keluarga itu sekitar 16 juta. loncat ke 2020 di bulan Agustus itu langsung melejit di 30 juta. Kira-kira karena apa? Covid kan? Ya, mungkin salah satunya itu Dampak COVID. banyak Karena orang banyak yang di PHK kan. Iya benar. Ada. 30 juta orang gitu. Tapi di awal 2002 turun lagi di 27 juta, sekarang naik lagi sekitar 20 juta. Tapi memang saya ingin menambahkan sedikit tadi apa yang Pak jelaskan ya, bahwa tadi memang benar dari aplikasi 6NG ini kan memang yang mengembangkan itu ya, pusat dimensi. Memang ini dipakainya mulai dari operator desa. Oke, dari bawah sekali. Dari bawah sekali itu semua dipakai. Jadi tujuannya untuk ya mengolah data ya, pengolahan data DPKS ini. Terus itu juga berisi data PKH, data penerima iuran bantuan jaminan kesehatan, data penerima bantuan BPNT gitu. Dan sekarang ini Kemensos melalui Pusdatin sedang mengembangkan 6NG JIS. Kan 6NG kan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. JIS itu Geological Information System. Geological System. Jadi nanti ada titik koordinat setiap penerima bantuan gitu. Jadi dan Geotagging. Geotagging. Jadi situ nanti di situ titik koordinat dan rumah yang Kelihatan tuh yang bersangkutan rumahnya di mana apa sih? Iya, tapi memang belum jadi. Masih dikembangkan. Oke. Kalau sebenarnya sih kita mau masuk ke fenomena-fenomena yang suka ada di lapangan nih Bu. Kadang kita lihat ada yang terima bantuan tapi dia masuk otomatis kan di DTKS nih. Tapi kalau kita lihat langsung enggak nggak sesuai kriteria gitu. Nah itu tuh tanggapannya gimana? Ya, sebetulnya itu merupakan temuan yang memang akhir-akhir ini di rise ya, isu-isu itu diangkat oleh media bahwa banyak sekali sasaran DTKS yang memang dianggap tidak sesuai. Nah sebetulnya itu berangkat dari pemahaman terhadap pada saat pendataan itu kan terhadap kriteria itu multitafsir. Jadi banyak sekali yang menerjemahkan setiap kriteria itu atas dasar persepsinya sendiri. Iya. Jadi memang tidak menjadi one definition for all. Jadi semua orang berpersepsi dan lain-lain. Katakan lagi katanya, kalau misalnya semua diterapkan, kadang-kadang kan tidak salah satu atau salah dua tidak memenuhi, itu akan berarti dia dianggap tidak sesuai, tidak qualified. Nah, jadi ketika dibawa multitafsir terhadap mengenali tentang kriteria kemiskinan, disitulah maka terjadilah sebagai dikatakan dalam tanda kutip sasaran yang salah. Ya, makanya kemarin dalam hal ini Pusdatin hari ini tengah menggodok kembali, mereformulasi lagi kriteria terkait dengan kemiskinan dan penyamaan persepsi terhadap kriteria itu. Nah, jadi ini yang sedang diolah oleh Kementerian Sosial dan akan disosialisasikan. Kemarin sih terakhir ketika workshop seperti itu informasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, DTKS itu kan sebuah kegiatan yang notabene harus didukung oleh sarana-prasarana yang memadai. Dari mulai perangkat, lunak perangkat kerasnya itu harus dimiliki, kemudian SDM-nya juga yang qualified, yang memiliki kemampuan cukup bagus di dalam mengoperasikan IT, dan rasio terhadap jumlah DTKS yang diinput atau yang dilakukan pendataan pun itu memiliki harus memiliki kecukupan kekuatan tim. Nah, kemudian yang berikutnya juga penganggaran, ya anggaran juga yang memadai, dan tentu ini semua tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Karena fenomena ini dan melihat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, provinsi itu memiliki kewenangan untuk pengawasan dan pengendalian. Salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DTKS itu PFM kemarin mempunyai terobosan melakukan desdata.
Jadi Desdata itu dilakukan secara daring, ya, karena ini memang dimudahkan lah dengan pandemi ini. Kita secara daring kita melakukan Desdata per wilayah. Desdata itu dijadikan sebagai ajang untuk rekonfirmasi terhadap data yang mereka olah, kapan terakhir mereka melakukan update, kemudian regulasi apa yang dimiliki untuk kecepatan, ketepatan, dan pengelolaan yang verified tentang DTKS. Kemudian adakah anggaran yang mereka miliki, adakah honorarium yang mereka siapkan, insentif lah setidaknya untuk para pengelola DTKS ini kami bertaka. Nah, ternyata dari hasil pemetaan yang kemarin kita miliki pada saat Desdata yang pertama, masih banyak teman-teman di kabupaten kota itu yang belum memiliki regulasi untuk percepatan penguatan DTKS. Jadi kalau tidak salah, dari 27 kabupaten kota itu baru 3 yang memiliki regulasi yang memadai untuk pengelolaan DTKS. Demikian pula dengan penyediaan anggaran dan sarana prasarana itu kemarin masih di dalam blok yang harus perlu diadvokasi. Karena memang itu bagaimanapun dengan banyaknya input, banyaknya tahapan kegiatan, itu memerlukan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi. Jadi di provinsi pun DTKS itu memang harus memiliki perhatian khusus. Kalau tadi kan kita bicaranya jauh ke kebijakan yang ke regulasi, untuk langkah konkret yang bisa diambil sama masyarakat nih kalau ada temuan-temuan di lapangan, kalau kita memang kok kayak DTKS yang ini nih tidak sesuai kriteria gitu, harus apa, melakukan ke siapa gitu. Nah, ya, nanti dijelaskan oleh Pak Tony lebih detail. Kita kan secara rutin menerima aduan masyarakat yang langsung atau maupun melalui media. Kemarin kita baru saja mengolah data, jadi data yang masuk aduan ke Instagram ataupun kepada media sosial kita, gitu ya, melalui DM, gitu ya, itu banyak dan itu kita tanggapi. Dan ada juga yang melalui aduan langsung. Nah, Pak Tony silakan prosedurnya untuk solusinya bagaimana? Siap, memang di masyarakat banyak ini ya, istilahnya berita-berita memang, oh ini kurang layak, nah, jadi memang sistem sesempurna apapun itu pasti ada errornya ya, ada eksklusif dan eksklusif error ya. Jadi alhamdulillah Kemensos menangkap ini gitu. Jadi Kemensos ingin peran aktif masyarakat dalam terkait masalah tersebut. Jadi masyarakat itu bisa mengadu langsung atau berpartisipasi langsung. Jadi misalnya gini, Mbak Adisti melihat ada tetangganya yang tidak layak gitu. Nah, Mbak Adisti itu bisa langsung seperti tadi, selain untuk mendaftarkan diri sendiri bisa masuk PTKS, aplikasi cek bansos itu juga bisa. Di situ di dalam aplikasi itu ada ditambahkan menu usul sanggah gitu. Jadi misalnya Mbak Adisti bisa menyangka bahwa dengan nama ini tidak layak ini, tapi dengan alasan. Nanti akan di verifikasi dan validasi kembali. Validasi ulang berarti. Begitu juga dengan misalnya gini, Mbak Adisti lihat tetangganya atau sekitar lingkungan itu ada yang layak tetapi tidak masuk. Nah itu bisa. Jadi kan tidak semua orang melek teknologi ya. Jadi Mbak Adisti bisa bantu orang tersebut untuk dengan alasan dengan bukti gitu. Jadi nanti akan ditindaklanjuti. Oke ini Pak. Terus kalau dari langkah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sendiri gitu, dalam pengelolaan data DTKS ini tuh sejauh apa gitu, tanggung jawabnya apa? Iya, tadi sudah disampaikan bahwa secara regulasi ataupun kewenangan kita saat ini adalah melakukan pembinaan, memastikan bahwa kabupaten kota melakukan update secara reguler, gitu ya. Kemudian kita juga melakukan pembinaan melalui Desdata. Itu sebetulnya Desdata itu merupakan salah satu cara kita melakukan pembinaan. Dari provinsi berarti? Provinsi. Dari provinsi kita melakukan Desdata 3 bulan sekali. Ini kita baru merencanakan akan Desdata lagi di bulan Agustus ini. Nah, Agustus kita akan merencanakan nanti kita akan memfollow up apa yang sudah dilakukan di dalam Desdata yang awal, apa yang menjadi PR-nya, dan kita juga akan mengelola isu-isu baru di dalam ini. Nah, itu sebetulnya merupakan sebuah pendekatan kita di dalam melakukan pembinaan. Nah, biasanya kita setelah Desdata melakukan bandari, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh kabupaten kota untuk melakukan itu. Yang ketiga kita juga bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain kita melakukan monitoring di lapangan.
Dan secara prinsip memang kita juga menjadi fasilitator bagi teman-teman kabupaten kota membridging permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu untuk juga bisa dikomunikasikan dengan Kemensos dan juga didiskusikan lintas kabupaten kota agar terjadi sebuah forum untuk sharing bersama dengan teman-teman agar bisa saling mengayakan jika ada permasalahan ini dan kembali ada kabupaten kota lain yang sudah melakukan tindak lanjut, nah sehingga kita ada forum sharingnya di situ. Dan juga ada pertemuan-pertemuan sosialisasi ataupun pembinaan yang memang kita sengaja mengundang kabupaten kota yang memang advance, dia outstanding misalkan untuk pengelolaan data. Contohnya Kota Bandung. Kota Bandung itu lebih dia tepat waktu di dalam melakukan pengusulan untuk updating dan dia juga memiliki terobosan-terobosan melalui aplikasi tertentu agar penyaringan kemiskinan itu betul-betul bisa lebih akurat. Sehingga kalau diajukan ke Kementerian Sosial itu ketika penetapan kelayakan ya setidaknya 90% yang diusulkan itu masih di dalam kelayakan. Apa tuh yang dimiliki sama pemerintah Kota Bandung sampai dia bisa sama aplikasi sebetulnya, tapi mereka aplikasinya lebih di saringannya itu lebih di ayat gitu loh, lebih dilipat, lebih dipadetin kriterianya, jadi mereka menyaringnya lebih detail gitu. Jadi ketat lebih ketat ya. Nah kalau di pengelolaan datanya sendiri nih Pak, kesulitan yang paling sering ditemui gitu ketika melaksanakan pengelolaan data kesejahteraan sosial itu sendiri? Kan hambatan-hambatannya sih di sekitar ini Bu, nik gitu, jadi Iya itu. Ya. Suka ada perbedaan Yang berbeda. jadi Dan kadang-kadang satu nik ada beberapa nama gitu. Itu tindak lanjutnya apa? Kalau ada perbedaan? kebencanaan dengan Disdukcapil. Berarti langsung dengan Disdukcapil. Iya, karena yang memiliki domain berkaitan dengan NIK kan. Iya. Jadi Dan kita sudah punya kerjasama dengan Disdukcapil itu melalui MOU. Jadi kita boleh akses kepada sistem mereka ya untuk bisa mengecek. Jadi izin buat tambahan itu kalau tadi mungkin apa yang sudah kita lakukan juga tugas kita juga sebagai fasilitator lah teman-teman kabupaten kota ya dalam terkait permasalahan yang ada yang mereka temukan gitu di lapangan. Seperti contoh ya, ini baru hangat banget ini, jadi teman-teman kabupaten kota itu sedang hangat-hangatnya membicarakan terkait kisruh data. Kisruh datanya itu data PBI tadi, data PBI yang asalnya memang dari DTKS kan, jadi yang tidak match dengan PBI itu kan penerima bantuan iuran kan, Bpjs Kesehatan, berarti kaitannya dengan BPJS. Jadi data yang ada di SITNG ini tidak sama dengan data yang di BPJS gitu, makanya kita sebagai provinsi ingin melakukan fasilitasi kepada teman-teman kabupaten kota, kita dudukkan bersama nanti dengan pihak BPJS ini langkah apa konkret apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi ketidakcocokan data ini. Sebenarnya sih pertanyaan saya Masih basi. Oh, udah habis. Oh, kira masih banyak. Jadi yang sih bisa saya ambil kesimpulan kayak sebenarnya DTKS itu tuh salah satu data yang bisa jadi acuan bagi berbagai lembaga untuk kalau mereka punya program. Karena memang sampai hari ini DTKS sendiri data yang paling valid. Iya. Ya, jadi banyak sekali lembaga-lembaga yang mencocokkan data yang mereka punya ke DTKS. Iya. Cukup sih Bu kayaknya sampai sini aja. Iya. Obrolan kita cuma kalau misalnya mau ngobrol bisa juga. Siap, terima kasih Teh Adis dan semuanya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sudah kita sampai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.